Faqala ghairul imami Asy'ari wa man tabi'ahu, maka berkata selain Imam Asy'ari dan pengikutnya, al wujudu hiya al hal al wajibah lidzati ma zamatiz dzatu wa hadza hal la tu'allalu bi'ilatin. Sampai situ aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sifat yang pertama yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala adalah sifat wujud. Nah, kalau kita artikan dalam bahasa kita kan wujud itu artinya ada itu artinya anak jumeneng ya, kalau bahasa jumeneng. berbentuk Ya, gitu. berbentuk. Nah, ulama berbeda pendapat tentang masalah wujud. Ada yang mengatakan bahwa wujud itu adalah satu sifat yang ada pada setiap zat yang tanpa sebab apapun. Satu sifat, satu hal, satu keadaan yang ada pada satu zat yang tanpa sebab apapun atau yang tidak ditimbulkan dengan sebab apapun. Jadi di mana ada zat pasti dikatakan wujud. Ya, jadi di mana ada zat pasti dikatakan wujud. Mana wujudnya? Ya zat itu. Jadi di mana zat pasti dikatakan wujud. Bi ghairi ilalin, tanpa alasan apapun. Beda dengan punya sifat kuasa. Ada zat belum tentu kuasa, gitu kan ya. Karena dikatakan kuasa karena ada unsur lain, dia memiliki kemampuan atau lain sebagainya, itu namanya kuasa. Tapi kalau zat ketika dia wujud maka dikatakan zat. Nah, wujud itu sebenarnya adalah sifat yang pasti melekat pada setiap zat. Makanya dikatakan sifatun nafsiyah, sifat diri. Dikatakan sifatun nafsiyah karena wujud itu adalah sifat yang pasti ada pada setiap zat. Ya. Jadi wujudnya Allah ya bukan zatnya. Kalau menurut pendapat ini, wujudnya Allah itu bukan zat Allah. Karena yang dibahas dalam ilmu tauhid itu adalah ke sifat Allah Subhanahu wa taala, bukan zat. Ya, bukan zat. Karena alhamdulillah tidak boleh kita membahas zatnya Allah. Walaupun lillahi masalul a'la. Artinya kalau kita lihat zat secara zahir, zat itu kan ada 3 unsur, ada 3 macam yang berbeda. Yang pertama adalah zat padat. Ini makhluk nih ya, zat padat. Zat padat itu ia menempati ruangan dan ruangannya harus seperti zat padatnya, nggak boleh tidak. Kalau umpamanya bendanya kotak ya harus menempati ruangan yang kotak. Yang kedua adalah cair. Cair itu zat yang bisa lentur menempati tempat apa saja, yang penting volumenya sama. Dimasukin ke bulat ya bulat dan seterusnya. Yang ketiga ada gas. Gas itu ada tapi tidak kelihatan. Itu baru makhluk. Apalagi zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, masuk ke dalam zatnya goib. Goib saja antara malaikat dan jin beda kan ya unsurnya. Nah, kalau untuk Allah tidak boleh dibahas masalah zatnya Allah, itu tidak boleh dibahas. Karena ingat, kalau kita dalam mempelajari sifat Allah Subhanahu wa ta'ala ada 2 hal yang penting. Yang pertama adalah laisa kamislihi syai'. Itu penting tuh. Laisa kamislihi syai'. Berarti kita tahu Allah itu wujud, wujudnya laisa kamislihi syai', tidak sama seperti wujudnya makhluk yang lain. Allah itu kidamnya laisa kamislihi syai'. Allah itu tidak sama dengan yang lainnya. Kalau mungkin kalau makhluk kan wujud tuh harus ada bentuknya, sosoknya kan ya. Tapi kalau Allah tidak seperti wujudnya makhluk. Kalau wujudnya makhluk mungkin ada bentuknya. Allah tidak seperti makhluk. Kalau wujudnya makhluk mungkin ada volumenya, ada ukurannya, besar kecilnya. Kalau Allah tidak seperti itu makhluk. Pokoknya itu penangkalnya laisa kamislihi
C. Allah itu tidak sama dengan apapun yang pernah dicerna oleh panca indera itu. Kemudian yang kedua, bahwa sifat Allah itu adalah semuanya esa, wahdaniyat. Wahdaniyat baik fi sifat atau fil zat atau fil af'al ya. Artinya sifat Allah itu juga tidak tersusun dengan sifat-sifat atau dengan unsur-unsur yang kayak makhluk. Jadi sifat Allah ya esa, ya udah seperti itu. Allah Maha Penyayang, ya Maha Penyayangnya Allah itu esa, enggak seperti kita mungkin sayang, setengah sayang, agak sayang. Kalau Allah ya sayang. Kalau Allah sekali sayang ya enggak ada benci gitu kan. Allah sekali pemaaf, Ampunan. sekali ngasih ampun, ya udah ampun. Selesai. Enggak kayak kita. Ya, ngasih ampunan sekarang, salah sekali lagi. Dulu tuh yang sudah diampunin, balik lagi tuh. Iya, jadi nggak redok lagi. Kalau manusia. Jadi intinya sifat yang pertama adalah Allah itu wujud. Jadi wujud itu adalah sifat Allah yang wajib. Yang wajib diketahui oleh kita semua bahwa Allah itu wujud. Artinya wujud itu adalah ada. Artinya setiap zat ya pasti memiliki sifat wujud tanpa sebab apapun. Sekian saja. Yang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perasaan mulai udah enak deh, bentar. Perasaan udah mulai enak ini rasanya. Kagak udah lama gak ketemu. Mau